Mari bersama-sama ibadah kita pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam setiap hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita percaya saat kita dipersekutukan di tempat ini tentu atas bimbingan Roh Kudus yang selalu menyertai, menguatkan, dan memberkati hidup kita. Mari kita rasakan karyanya melalui nyanyian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita ulangi dari bait yang pertama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
Bersama-sama kita akan menerima hukum kasih. Hukum kasih terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata "maka engkau akan hidup" menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya makna hidup yang benar adalah makna hidup atau pola hidup seperti yang tercantum dalam hukum kasih ini. Kasih pada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan serta akal budi. Artinya mempertaruhkan seluruh hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Setelah itu kita juga diingatkan, hanya bagi mereka yang mempertaruhkan hidup kepada Tuhan, maka orang tersebut pasti bisa mengasihi sesamanya. Sepanjang kita masih belum bisa mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, jangan berkata kita mengasihi sesama, karena maknanya akan berbeda. Kita memperlakukan sesama hanya untuk keuntungan kita. Kita memperlakukan sesama hanya untuk menindas. Kita memperlakukan sesama seringkali hanya untuk menjadi musuh-musuh kita. Dan itu yang seringkali kita alami dalam hidup ini, baik dalam kehidupan bersama dengan keluarga maupun kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita maupun masyarakat kita. Hati-hati, tahun 2023, 2024 adalah tahun politik. Hukum kasih menjadi pegangan kita yang kuat. Jangan sampai dengan tahun politik ini kita memperlakukan orang lain seperti musuh-musuh kita. Mari kita menyatakan penyesalan dosa dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati hidup pemberian Tuhan dengan cinta kasih. Mengucap syukur untuk setiap hari yang boleh kami lalui bersama Tuhan dan bersama dengan sesama kami. Mengucap syukur atas setiap pemberian Tuhan yang mengingatkan supaya pemberian itu juga kami lakukan untuk memberi kepada sesama. Allah yang baik, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di GKJ Ngadirejo, kami bersama-sama menundukkan diri untuk hidup mengasihi Tuhan, supaya dengan demikian kami pun juga dapat mengasihi sesama kami. Kami menyadari dan menyesali akan seluruh dosa dan pelanggaran kami, ketidakmampuan kami untuk melakukan kasih dengan sempurna. Seringkali kami membatasi diri dengan mengasihi orang-orang tertentu atau orang-orang yang kami anggap menguntungkan bagi kami, atau orang-orang yang kami anggap sama agamanya dengan kami. Namun kami lupa bahwa kasih adalah tanpa batas. Ajarilah kami untuk menebarkan kasih itu, supaya sama kami juga dapat menebarkan kembali kasih itu kepada yang lain. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyediakan diri untuk berbakti kepada Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya kita selalu merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam segala hal. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian, "Sungguh ku bangga Bapa."
dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hatimu. Kita ulangi dari bait yang pertama. Sungguh ku bangga Bapa punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hatimu. Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa. Allah yang baik, kami mengucap syukur karena setiap kali kami diingatkan akan berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami menyadari semakin banyak berkat yang Kau berikan, seringkali kami diuji. Apakah kami juga mampu mempertaruhkan kepercayaan kami akan berkat itu kepada Tuhan? Ketika kami diberi 10%, kami mampu mengembalikan 1%. Namun ketika kami diberikan 1000%, seringkali kami ragu untuk mengembalikan 10% atau 100% dari pemberian Tuhan itu. Cedera kemanusiaan kami, Tuhan mengingatkan supaya kami berlaku seperti Tuhan. Ketika kami berani meminta, kami juga berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui persembahan ini ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk memiliki ketulusan hati, mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan khususkan, Tuhan sucikan, supaya persembahan ini bermakna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja-Mu di sini. Berkati hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga yang mempersembahkan kepada Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Dan saatnya ya Tuhan, Engkau juga memakai dan memberkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini dengan bijak. Dengan demikian, pengelolaan persembahan ini menjadikan berkat di dalam sarana pelayanan. Kami menyediakan diri untuk menerima taburan benih firman-Mu. Buka pintu hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga taburan firman-Mu tidak kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13. Kita akan membaca ayat 44 sampai dengan ayat 52. Saya terbiasa mengajak jemaat untuk ikut membaca. Ini mengajari sekaligus bagi kita yang maaf, tidak menghakimi, tapi jujur banyak yang jarang membaca kitab suci di rumah. Paling tidak setiap minggu kita mengajak membaca kitab suci itu. Injil Matius pasal 13 bisa ditayangkan ya. Oke. Kita akan membaca bersautan. Yang genap saya yang baca, ganjil Bapak Ibu Saudara yang baca.
Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saya mengawali. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. 47. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. 49. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. 51. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya walaupun liturginya singkat ya, di Gajeng Hadirjo saya tadi tanya majelis, ini liturgi ibadahnya memang demikian ya. Mungkin dievaluasi kembali supaya kita ada hukum kasih, berita anugerah gitu ya. Nah, begitu ya. Sehingga pakemnya liturgi itu, karena liturgi itu sarana komunikasi kita dengan Tuhan, cara bersama-sama orang percaya menghayati gitu, dan menikmati hubungannya dengan Allah dalam bentuk apa? Dramatis simbolis. Jadi drama-drama ini simbol-simbol. Nah, melalui itu kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan firman itu ditaburkan juga sebenarnya menjadi tugas panggilan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya yang perlu kita lakukan. Baik, ada slide yang oke. Kita lihat. Jadi saya memberi judul ini, temanya harta yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kejebak dengan sebuah lagu. Apa judulnya lagu itu? Harta yang paling berharga adalah, lah kalau berharga kenapa harus pecah? Kenapa harus porak-poranda? Berarti seringkali keluarga itu berharga enggak? Harus kita akui enggak? Bener Pak. Lah kalau memang berharga kenapa kita harus bertengkar? Ya kan? Harus rebutan gitu. Hari ini kita diingatkan, harta yang paling berharga itu nanti melalui firman ini. Walaupun ada lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga, begitu ya. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi apa? Yang paling bermakna adalah keluarga. Terus mutiara tiada tara adalah keluarga. Loh, kalau memang berharga, perjuangkan itu. Sakit-sakit, tangis-tangis, pertengkaran sehebat apapun, perjuangkan untuk tetap berharga keluarga itu. Ya inilah, saya ingin membandingkan tema yang seringkali kita kepleset. Kalau keluarga aja menjadi harta yang paling berharga,
Tapi kenapa seringkali tidak kita perjuangkan? Nah sekarang kita diberi tema harta yang paling berharga. Bapak Ibu Saudara, saya mengawali dengan sebuah cerita fiksi. Cerita fiksi itu hanya gambaran. Kalau kita mau jujur semua, usia hidup manusia itu berapa Bapak Ibu? 70 sampai 80 itu ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 10. Kemarin di khotbahnya Pak Adi pas itu, ketika khotbah Seripah itu ya. Memang hidup manusia di dalam Mazmur 90 ayat 10 itu ditulis hidup manusia itu hanya 70 tahun atau 80 tahun. Selebihnya dari itu adalah panandang dari penderitaan. Kadang napa niki? Budek ya itu yang marake masalah di keluarga kok. Diajak rembukan alon ora krungu. Diajak rembukan seru padu. Itu kan walau ngomong ndak usah getak-getak loh, karena alon nggak dengar. Sinten sing ngalami? Ya, kemudian apalagi seringkali beseren ora iso dimpet itu loh. Ya, ada lagi apa? Blawur. Ya, kalau Pak Sis itu baru ngerain mobil, tapi nanti kalau usia 80 hati-hati Pak, mulai blawur gitu. Kalau malam gitu ya. Nah malam ya, apalagi ya, budek, sing elek-elek, blawur, apalagi beseren, apalagi bau, gitu. Kalau sudah usia itu bau gitu. Betul, jadi banyak. Nah, yang paling ditakuti usia-usia 70 sampai 80 apa? Bablas. Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin mengatakan dalam fiksi itu cerita itu lucu itu. Sebenarnya ada cerita fiksi ketika saat itu sapi itu diberi umur 50 tahun oleh Tuhan. Cuman nawar. Tuhan kok jangan 50 tahun. Perkoso banget itu kan, harus menarik, harus kerja keras. Lah terus maunya 20 tahun saja kan gitu. Ayo oke lah 20 tahun gitu ya. Dari 50 jadi 20 tahun. Nah kemudian ada cerita berikutnya monyet juga begitu, diberi umur 20 tahun nawar. Tugasmu monyet untuk menghibur manusia. Wah masa menghibur manusia sampai 20 tahun, kelamaan gitu kan. 10 tahun aja Tuhan. Oke lah 10 tahun. Ya deh 10 tahun. Kemudian anjing diberi umur 20 tahun. Tugasmu adalah menjaga rumah gitu kan. Ya. Tuhan membosankan sekali. Harus menjaga keamanan sampai 20 tahun. 10 tahun aja udah cukup Tuhan. Ya oke lah 10 tahun. Ya. Kemudian manusia nawar. Ya, manusia nawar. Manusia itu diberi usia berapa? Tawarannya. Manusia itu sebenarnya diberi usia 25 tahun, ya. Nah, 25 tahun nawar. Tuhan mosok hidup kok cuma 25 tahun gitu ya. Lah terus ya tolong tambah Tuhan. Tambah gimana? Sisa dari sapi tadi 50 tahun, sapinya cuma minta 20 tahun, 30-nya untuk saya. Oke lah. Terus tambah lagi Tuhan. Sisanya dari monyet. 10 tahun sisanya, iya tambahkan Tuhan. Oke lah. Terus sisanya dari anjing. 10 tahun, iya tambahkan Tuhan. Jadi usia manusia di fiksi itu ya, cerita fiksi itu sebenarnya 25 tahun ditambah lagi 30 tahun dari sapi tadi, 10 tahun dari monyet tadi, tambah 10 tahun tadi dari anjing. Jadi usianya 75 tahun. Nah, sampai cerita ini kita nangkep dulu ya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau kita berpikir 1 sampai 25 tahun itu hidup manusia bahagia banget. Itulah masa-masa menyenangkan. Usia 1 sampai 25 tahun.
Mari kalau kita melihat anak-anak kita, masa menyenangkan kok, semuanya serba difasilitasi kok. Mulai dari uang saku sekolah sampai uang saku kuliah, ya kan, rata-rata kuliah sampai usia itu kan semuanya difasilitasi, kendaraan, kos-kosan. Tapi begitu ditambah 30 tahun dari sapi tadi, apa yang terjadi? Kerjanya sapi adalah kerja keras. Mulai usia 26 sampai 55 tahun. Karena tadi kan 25 ditambah 30 kali 55 tahun. Coba kita lihat, begitu lulus kuliah 26 sampai 55 tahun itu masa-masa kerja keras. Jadi anak-anak kita pun harus diingatkan, anak-anak milenial kan ini, usia-usia itu adalah usia untuk bekerja keras. Nah, kemudian ada tambahan lagi, 55 tahun sudah bekerja keras, tambah 10 tahun. Monyet tadi kerjaannya apa? Menghibur. Nah, jadi kalau 55 tahun ditambah 10 tahun usia manusia 65 tahun tugasnya apa? Menghibur cucu. Hai, nano gitu kan. Nah, 65 tahun. Kula dereng pensiun ning duwe cucu pisan. Niku pun wiwit nyicil ini. 65 tahun menghibur cucu. Ini ada beberapa teman-teman majelis yang sudah senior-senior ini kan mantek nih, Mas senior, Pak Bagio, Pak Tanto ini pun gak ada cucu toh. Menghibur toh. Gitu. Bujun ya. Kangen juga itu. Nek ora ketemu cucune kangen. Tapi begitu cucune ketemu gimana? Wah, itu lagi. Terus yang terakhir tambah berapa tadi? 10 tahun. Itu sisanya dari anjing ya. Napa tugasnya? 65 ditambah 10 tahun 75 tahun. Rata-rata usia manusia 75 tahun ken nopo? Aduh. yang ti Darsono Gumujeng kok bener. Lah napa sepuh ngeten kapureh ngeterke sekolah nggih mesake to. Kon ngeterke sekolah cucune kan enggak mungkin. Dah yang di rumah saja apa tunggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini walaupun cerita fiksi namun menyadarkan kita semua. Sebelum masuk ke khotbah memang saya membawa ke arah ini dulu. Menyadarkan kita semua bahwa kehidupan itu ada masanya, namun jangan lupa kita sepakat usia manusia itu terbatas 70 sampai 80 tahun. Selebihnya itu adalah penderitaan atau panandang. Ya. Gumujeng nih, usianya yang lebih dari 80 tahun ya pancen. Iya. Jadi semua manusia menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Tubuh manusiawi kita tidak kekal. Kemudian begitu kuatnya dunia ini mengikat kita sehingga kita sulit untuk memilih dan memutuskan apa yang terbaik bagi hidup kita kalau begitu. Apa yang terbaik dalam hidup kita kalau begitu? Apa yang paling berharga bagi hidup kita kalau begitu? Seringkali kita mengorbankan sesuatu yang kekal. Seringkali kita mengorbankan sesuatu yang ilahi hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak kekal dan duniawi. Waktunya habis misalnya untuk mencari harta duniawi. Orang Jawa bilang entek-entekane, mau dibawa enggak harta itu? Saya pernah menasihati warga, sudah sepuh itu, usianya 90 malah. Tapi kalau petani itu kan maculnya masih kuat itu ya. Setiap kali panen targetnya adalah membeli tegal, membeli sawah. Terus kerjaannya itu. Ketika cucunya kuliah, dia bilang, "Mbange nggo mbayari kuliah. Kena dienggo tuku sawah." Di masa era seperti ini
Si cucu merasa malu kalau tidak kuliah, sementara melihat harta keluarga besar itu melimpah. Saya tanya sertifikatnya, sampai punya 15 sertifikat, masih kalah dengan sertifikatnya Al Zaitun kan yang disita, 15 sertifikat. Kemudian saya bilang gini, yang mesaaken punya cucu itu aset yang wong panjenengan mangke kalau sedo sawah ya ora digawa to. Sawah sekian banyak untuk bayar kuliah itu hanya kilong berapa persen. Pirang cuil yang mungkin nek cucune jenengan itu jadi orang hebat, bisa membelikan peti yang bagus untuk panjenengan. Marah, Pak yo itu nek ngendika, loh kenyataan jenengan mau bawa apa selain peti yang indah? Saya bacakan ayat ini dan akhirnya juga menyadari aset loh yang ini. Mosok jenengan jawab, bangi tinggu kuliah, luwih becik tinggu tuku sawah. Lah terus cucunya disuruh apa? Macul. Enggak mau anak-anak milenial suruh macul. Coba saya tak tanya, Mas, Mbak, hadap sini. Mau macul? Mantuke kepeksa mergo digedhepi bapake. Mau macul? Enggak mau. Anak-anak milenial semuanya serba era jet, teknologi canggih. Mbak coba mbak, neng sawah kon matun purun. Bapak Ibu, saya nggak nguju-ujui, tapi kita melihat sendiri ya, sudah beda eranya. Jadi seringkali hal yang paling sederhana dapat kita sebutkan demikian. Karena pekerjaan, kita seringkali melalaikan waktu untuk berdoa. Karena pekerjaan, seringkali kita punya dalih, Tuhan mengerti kesibukan saya. Yang paling fatal tidak bergereja. Ujiannya nanti kalau pasaran pas wage. Kalau pas wage itu ujian iman bagi kita, terutama pedagang-pedagang. Pilih pundi? Jawab. Ya pilih wageane. Gereja sore seiso, terus enten gereja sore. Padahal liturginya GKJ Ngadirjo sekarang udah singkat. Kok ya isih ora mangkat kan gitu. Coba kita pikir itu Bapak Ibu Saudara. Ujian imannya di situ. Kita menjawabnya dengan dalih Tuhan mengerti kesibukan saya. Tidak sedikit orang khawatir ketika harta, uang, kekayaannya berkurang daripada harus mempertahankan imannya. Kehilangan iman malah nggak khawatir. Kehilangan uang, kehilangan harta, kekayaan yang saya tadi nyebut baru berapa cuil persen aja eman-eman. Sementara dia mempertaruhkan kehilangan iman malah nggak eman. Coba mari kita lihat sesuatu yang real-real dulu. Tidak sedikit orang Kristen lebih takut kehilangan kedudukannya daripada kehilangan identitasnya sebagai murid Kristus. Orang membanggakan kok. Ketika ditanya aja agama ini pun apa? Kristen. Tidak berani jawab seru. Kristen. Kayak janji itu. Disumpah dengan sumpah Kristen. Ke gereja pun seringkali berubah. Dulu kalau ke gereja itu bawa Alkitab, bawa kidung kelihatan. Orang ditanya tindak pundi gereja. Sekarang jadi datang meriku. Karena apa? Semuanya sudah ditulis melalui LCD. Jadi kita ke gereja orang saja enak itu. Tapi pola-pola misinya seringkali hilang. Mari kita berpikir semuanya itu. Seringkali identitas murid Kristus itu tidak tren. Sehingga orang Kristen pun tidak sedikit takut kehilangan kedudukannya daripada kehilangan identitasnya sebagai orang Kristen. Pak Harno pernah ditawari menjadi camat dengan catatan you balik dulu KTP-nya. Pak Harno tidak mau. Dan akhirnya saat itu menjadi sekretaris dewan, mencalonkan yang sekretaris dewan. Tidak apa-apa. Orang-orang kita masih ada, Pak Kris Triwidodo masih ada. Tapi beliaunya tetap masih eksis.
Mari kita terus mempertahankan. Apakah kita lebih takut memiliki identitas sebagai murid Kristus ketimbang takut kehilangan kedudukan? Itu yang real. Ada kalanya kita tidak sadar apa yang ada pada kita, apa yang menjadi milik kita itu berasal dari Tuhan. Kita tidak dapat membeli keselamatan dengan harta duniawi ini. Harta itu akan menjadi berarti jika kita memanai dengan bijaksana demi penyataan hati Allah kepada kita, kepada sesama kita. Kita rela berbagi, kita meringankan beban bagi mereka yang membutuhkan melalui kehidupan bergereja. Jadi ketika tukar pelayanan firman ini sebenarnya menyampaikan renstra klasis. Renstranya apa? Gereja berbagi. Ayatnya saja saya pakai ini. Saya nggak mau pakai ayat yang itu. Tapi ayat ini lebih mengena, saya begitu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sekarang banyak orang membaca Injil Matius 13 ayat 44 sampai 52 ini, namun seringkali tidak mengerti. Ini maksudnya apa begitu ya? Ini maksudnya apa firman ini gitu. Ya. Next, mari kita lihat. Ya, ada gambarnya itu. Bisa dibuka? Oh, belum, harus macet nih ya. Ya, kalau masih macet ya enggak apa-apa. Ya, sambil nunggu. Dibuka dulu. Baik, saya sambil menyampaikan. Yang pertama tadi perumpamaannya tentang apa Bapak Ibu Saudara? Harta karun. Jadi di sana diceritakan Tuhan Yesus ini menyadarkan kita dan mengajari kita tentang apa itu harta yang paling berharga. Tadi saya dengan nyanyian harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga yang harus diperjuangkan dan kita harus mendapatkannya. Bahkan kita harus berani menjual segala harta milik kita demi memiliki harta yang abadi itu. Jadi tidak ada harta yang lebih berharga, yang lebih indah daripada harta itu. Harta itu adalah kerajaan surga. Ini saya ingin mengupas demikian. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan oleh seseorang. Itu gambarannya emas. Setunggal gram pinten ibu-ibu? Ya bisa 1 juta lah kalau yang nabung emas ya, 1 juta. Kalaupun misalnya yang ditemukan ini 1 kilo saja, berarti 1 juta kali 1000 gram 1 miliar. Itu seumpama yang ditemukan 1 kilo. Tapi ini lebih dari 1 kilo. Untuk itu orang ini menghitung, ini kalau aku beli tanah ini dibandingkan dengan harta yang kutemukan, lebih bernilai hartanya ini dibandingkan dengan, oh kalau begitu punyaku tak jual saja untuk membeli tanah ini. Tanahnya nggak seberapa nilainya. Kalau tanah di Kemiriombo itu per meternya kan masih murah. Apalagi tanah yang di pelosok-pelosok itu ya, Babatan itu ya, Blawong itu masih murah. Tapi persoalannya bukan masalah tanahnya itu. Persoalannya apa? Yang ditemukan di tanah itu, dipendamnya, kemudian orang itu menjual seluruh hartanya dan membeli ini. Karena apa hitung-hitungannya? Kalau harta karun yang ditemukan tadi dijual, nilainya akan melebihi harta dia yang sudah dijual. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini tadi diceritakan, ia memendamnya kembali sembari berusaha untuk membeli ladang tempat harta itu terpendam. Ia melakukan segala macam cara, bahkan ia rela menjual segala harta miliknya untuk dapat membeli ladang itu dan untuk mendapatkan harta yang terpendam di dalamnya. Ia melakukannya dengan sukacita. Jadi menjalaninya itu bukan menggerutu enggak, tapi senang banget karena apa? Jelas pengharapannya, nilainya akan lebih mahal daripada apa yang dia jual. Betapa lebih berharganya harta itu dibandingkan dengan harta miliknya yang dia jual nanti. Tanpa ragu-ragu
ia melepaskan kelekatan harta miliknya demi memperoleh harta terpendam yang sangat berharga itu. Pertanyaannya, apakah arti semua ini? Santo Hieronymus. Santo itu kalau di Katolik orang yang sudah meninggal, orang suci yang sudah meninggal. Itu mengatakan bahwa harta yang tersimpan itu adalah Allah sendiri yang tersembunyi dalam kemanusiaan Yesus Kristus. Atau Alkitab atau kitab suci yang membuka pengetahuan akan Sang Penyelamat dan memang menemukan Kristus, menjalin hubungan yang intim dengan Kristus, itu jauh lebih berharga dari harta apapun. Penting ini Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka yang ngalami bisa ngerasa-ngerasake. Kalau dulu saya masih muda khotbah teori. Petrus artinya itu ya, batu karang itu ya. Khotbah itu sebenarnya bukan itu, tapi yang penting pendalamannya ini. Maknanya ini, menemukan Kristus. Di mana keistimewaannya seperti harta terpendam tadi. Bahkan Tuhan Yesus juga mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi masih kurang marem gitu ya, digambarkan dengan harta karun, masih kurang marem gambarkan dengan mutiara. Next, gambar mutiara dulu. Nanti penjelasannya akan lebih hebat. Mutiara kalau ibu-ibu memahami mahal harganya, apalagi yang sudah dibikin leontin itu ya, kalung itu ya. Nah, ketika ia menemukan, ia pun segera pergi menjual semua harta miliknya, sama maknanya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga bukan hanya merupakan harta, tetapi juga sesuatu yang indah. Jadi saya gadokke dulu ini. Bukan hanya sesuatu, kerajaan Allah itu bukan hanya sesuatu tadi yang mahal, tapi sesuatu yang indah juga. Bukan hanya harta yang mahal, tapi sesuatu yang indah. Kerajaan surga itu harus dicari seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah itu. Nah, kali ngerasa ke. Bener ya. Kalau kita benar-benar terus mengupas kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan mutiara-mutiara firman Tuhan itu, kita mengimani, meyakini, hasilnya lihat. Seringkali kita bukanya kalau pas ada masalah, pas susah, pas butuh, kemudian cari ayat-ayat yang sesuai dengan kemauan kita. Salah. Kalau dulu saya diajarkan oleh sesepuh-sesepuh itu, kitab suci itu isinya panglipur, pameleh, pangatak. Ya. Bisa untuk menghibur, bisa untuk melehke kita kalau ada kesalahan. Pangatak, mengingatkan, menguatkan. Nah, itu harus kita terima. Semua firman itu. Dan ketika kita mengimani, meyakini, sip. Semuanya akan indah pada waktunya. Benar kalau ada firman Tuhan memberi tepat pada waktunya. Ini ada istri saya, tapi saya enggak apa-apa, saya harus ngomong di sini juga. Bapak Ibu, Saudara, tidak tutup-tutupi lagi. GKJ Jumo itu belum mempersiapkan untuk rumah emeritus gitu ya. Sehingga kesannya GKJ Jumo tidak manggil pendeta kan gitu. Tapi pergumulan berat untuk rumah emeritus. Saya juga ikut merasakan. Ke depan gereja itu semakin berat untuk menyiapkan rumah emeritus. Kenapa? Nilainya akan semakin tinggi. Memang ada beberapa gereja yang pola-polanya, pupung ketemu nggih, saya ngomong banyak ini. Ada pola-polanya dibikin piye carane gereja kuat, misalnya GKJ Plengkung. Langsung panggil 2 pendeta. GKJ Plengkung itu ambil perumahan 2. Langsung tempati. Gitu kan? Kalau kamu nanti sampai emeritus, berarti rumah itu ya menjadi milikmu. Jadi ketika ambil perumahan itu nilainya masih murah. Sehingga nanti ketika emeritus gitu kan, usia 60 misalnya udah pelayanan sampai 32 tahun gitu ya.
Besok paling lama Pak Adi ini, Pak Adi itu paling muda kok. Pendeta paling muda kelas Ndoro Sumbing, katok jadi pendeta nih besok. Nah, itu ketika sudah selesai ya milikmu. Lah kalau belum sampai selesai kok dia tidak lanjut atau pindah, ya sudah pesangon, selesai. Tapi nilai investasi rumah itu semakin tinggi. Ada beberapa gereja punya cara itu. Ada yang beli tanah gitu kan, nyicil beli tanah seperti GKJ Traji itu ya. Nah, kemarin sudah peletakan batu pertama, pensiunnya masih lama Pak Puji, tapi sudah peletakan batu pertama untuk pondasi. GKJ Ngadirjo ya kan sudah semuanya sudah persiapan, pola-polanya masing-masing. Lalu gimana GKJ Jumo? Walaupun panitianya Pak yo cari di Jumo ini nggak mampu karena nilainya tanah di Jumo itu mahal banget. Semua dibeli toko-toko Jangkar Jaya itu kan, toko besi itu yang harusnya dulu 500.000 per meter, sekarang itu yang minimal paling belakang tuh 1.500.000 per meter. Kalau yang pinggir jalan nggak boleh. Terus gimana? Ya kita doa. Terus doa, saya pun doa, gitu kan. Kemudian sama istri, Pak gimana? Panitianya, kalau ada Pak Agus itu ya, ketuanya Pak Agus ya. Bukan Pak Agus ini, Pak Agus Boik. Saya dipanggil. Enggak apa-apa, ini sharing. Pak, warga kok mboten kiat damel gegriya. Pak yo pun gadah to. Ya, lah terus gimana? Ya kami hanya mampu mengumpulkan uang untuk tali asih. Itu pun nunggu nanti Bapak sampai emeritus. Kalau sampai emeritus kok belum kumpul uangnya, diperpanjang ya Pak. Ya saya bilang dengan visitator tidak boleh. Emeritus ya emeritus. Soal kurang itu nggak masalah, silahkan majelis punya MOU sendiri. Tapi emeritus harus emeritus karena nanti tidak ngajari gereja lain untuk menyalahi tata gereja. Pensiun ya pensiun, emeritus ya emeritus. Itu selesai. Kemudian dalam perjalanannya silakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kita doa, semuanya doa. Nah, Tuhan memberikan tepat pada waktunya, walaupun kita berpikir ini besok almari, bifet itu mau diletakkan di mana ya, rumah perumahan ini kan sempit gitu. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, ini kalau tidak dibeli Bapak, rumah gatok itu. Ini hanya Bapak, tidak saya tawarkan ke yang lain. Saya bilang, semuanya 2 tahun boleh. Walaupun sebenarnya kita mau berpikir dikontrak untuk raya dalam sebelah ya, untuk menyelamatkan barang-barang. Ketika saya sudah, Pak Yo emeritus, barang-barangnya diasto keluar, mau dibawa kemana? Ini kaitannya dengan firman, supaya nanti gatuk gitu ya. Benar, gatuk itu rumah itu boleh dibeli, tapi Pak Yo yang beli, yang lain tidak. Tidak ditawarkan ke siapapun. Saya semoyo 2 tahun selesai ya. Dan istri saya iso guyu karena apa? Besok tidak ngaturke pasamuan, tidak ngaturke seperti orang pemenang lomba bulu tangkis itu ya. Wah, nominal gitu kan. Ada tulisannya gitu kan. Ngisi-sini kan. Tapi besok tetap memberikan kunci. Itulah Tuhan. Inilah firman. Inilah mutiara yang indah itu. Jadi ketika ia menemukannya, ia pun segera pergi menjual semuanya. Melalui Nabi Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 13, Tuhan juga pernah mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Nah, kadangkala kita tidak berpikir apa yang menjadi rencana Tuhan. Kadangkala kita hanya diselimuti ketakutan tadi. Melalui sakramen baptis memang kita sudah menemukan mutiara itu. Namun bagaimana kita dapat mengerti ungkapan menjual segala harta milik, padahal kita sudah berkeluarga. Kita harus bersusah payah
bekerja mencari nafkah, membiayai anak-anak kita. Bu Marta, Pak Adi membiayai kedokteran anaknya, banyak itu, lama lagi. Kan kalau di Indonesia ini kan yang favorit kedokteran sama teknik ya, laris manis payu. Lulusan apapun kalau kedokteran, entah negeri entah swasta pasti dapat, gitu kan. Orang tidak akan menanyakan negeri apa swasta, enggak, lulus dokter. Teknik juga gitu. Nah, kembali ke sini, kita sudah menemukan harta yang indah ini. Namun pertanyaannya, Pak, bagaimana kita dapat mengerti ungkapan menjual segala harta milik kita ini? Apa seperti mbah-mbah petani tadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menemukan mutiara yang indah itu dengan sikap miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu senantiasa melihat bahwa harta, kekuasaan, kedudukan, dan apapun yang dimilikinya ini merupakan karunia Tuhan yang diperolehnya dari Tuhan. Dan semuanya itu ditempatkan dengan semestinya, yaitu apa? Sebagai sesuatu yang digunakan bukan untuk dicintai. Kita seringkali salah menilai harta, kedudukan, kekuasaan untuk dicintai. Itu melekat sehingga kita takut kehilangan yang kita cintai itu. Padahal kalau tadi berbicara soal umur 70 sampai 80 tahun, kalau sudah meninggal, untuk siapa? Turunan kita kan? Jadi coba mari kita berpikir. Jadi itu sesuatu yang untuk digunakan, bukan untuk dicintai, untuk semakin memperbesar kerajaan Allah. Ini maknanya menjual segala harta tadi bukan semata-mata kita jual, enggak. Artinya itu sesuatu yang harus kita gunakan untuk sarana memperbesar kerajaan Allah ini. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang terakhir, terakhir pukat. Nah, ini pukat. Indonesia seringkali zaman eranya Menteri Susi, kalau ada kapal-kapal Vietnam, kapal luar negeri yang mencari ikan dengan menggunakan pukat harimau gitu ya, pukat itu ya. Itu maknanya pukat itu apa? Jaring yang besar panjang, pucuknya sana sama pucuknya sana itu dibawa oleh kapal atau dibawa oleh perahu. Kalau porsinya besar ya kapal, satu kiri satu kanan, jaringnya itu ada bobot yang dalam itu, kemudian terus perahu atau kapal ini mutar sana dan akhirnya nanti ketemu, dibawa ke daratan, ditarik. Ikannya sudah luar biasa, ngentek-entek kayak ikan itu. Akhirnya oleh Menteri Susi itu tenggelamkan, gitu ya. Kalau mencari ikan dengan pukat, tenggelamkan, gitu ya. Nah, pukat ini tidak seperti jaring biasa. Pukat ini biasanya ditarik oleh dua perahu tadi. Masing-masing perahu memegang ujung pukat. Karena ada pemberat, maka pukat ini dapat tenggelam sampai dasar laut. Dan ketika ditarik bisa menghasilkan ikan yang banyak. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya bukan masalah ikan yang banyak. Pukat yang dipenuhi dengan berbagai jenis ikan ini ketika sudah ditarik ke darat, maka orang-orang akan memilih ikan yang baik, itu yang dipilih, dan membuang ikan yang tidak baik. Perumpamaan ini menggambarkan tentang akhir zaman besok. Malaikat-malaikat akan memisahkan manusia yang jahat dari yang benar. Hukuman bagi mereka yang hidupnya jahat. Hukuman mereka yang mencintai harta pemberian Tuhan dan tidak mempergunakannya untuk memperbesar kerajaan Allah. Gereja terpanggil. Gereja terdiri dari keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang bersekutu. Dan gereja terpanggil. Apakah yang paling berharga dalam hidup gereja? Apakah yang paling berharga di dalam hidup kita? Apakah gereja terus mau berpikir menumpuk harta terus? Bangga dengan harta gereja? Banyak gereja yang mengatakan begitu. Wah, tempatku persembahannya berlipat-lipat dan sebagainya. Tidak seperti itu untuk dicintai, tapi dipergunakan tidak untuk memperlebar kerajaan Allah. Apakah yang paling berharga dalam hidup kita ini?
Apakah yang sudah kita perjuangkan dengan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh hidup kita? Apakah harta dunia atau uang, atau status sosial, atau jabatan? Semuanya itu hanya menjamin hidup kita selama di dunia ini saja. Tidak menjamin hidup kita sesudah kehidupan dari dunia ini. Harta yang paling berharga adalah kerajaan surga. Harta yang paling berharga adalah memiliki Allah dan perintah-perintahnya atau firman-firmannya terukir indah dalam hati kita. Kalau itu sudah terukir indah, ayem rasane Bapak Ibu, damai rasane Bapak Ibu, tentram, menghilangkan banyak kekhawatiran. Kenapa? Baik, saya buktikan. Injil Matius 6 ayat 19. Tuhan Yesus bersabda, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya harta yang kita miliki itu bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi jangan dicintai, dipergunakan. Seperti apa? Dalam Injil Matius 6 ayat 33 Yesus mengatakan, upayanan dhisik kratoning swarga lan kasampurnane samu barang kabeh bakal diwuwuhake marang kowe. Bahasa Indonesia, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan kita jawab bareng, maka semuanya akan diberikan padamu. Kalau bahasa Jawa diwuwuhake itu diberikan lebih. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kalau manusiawi saya kan seperti itu, misalnya pendeta manusiawi, wah gereja nggak kuat, udah diewer-ewer kemana-mana, tapi saya diam, saya doa, panitia juga saya suruh doa. Tuhan memberikan tepat waktunya. Semuanya nggak ngerti dan bisa. Kenapa? Karena semuanya mengupayakan kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Semuanya akan dilebihkan. Terakhir, kerajaan Allah akan menjadi milik kita jika kita mencintai iman kita daripada barang-barang dunia yang dapat hancur dan binasa. Lebih ingin melakukan kebaikan daripada sibuk mencari kedudukan. Lebih ingin menyenangkan hati Allah dengan melakukan perintah-perintahnya daripada menyenangkan tubuh jasmani kita dengan bersenang-senang. Marilah sebagai pribadi dan gereja milik Tuhan, kita mencari dan mengupayakan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Bisa dibantu musik, mengalun lirik, keyboard monggo, atau gitar boleh. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya pergumulan dalam hidup. Mari kita bawa pergumulan itu kepada Tuhan melalui doa yang kita sampaikan. Saya mendukung dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami ucap syukur kalau pagi hari ini taburan firman-Mu menguatkan kami. Kami menyadari akan pemberian-pemberian Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Ajarkanlah kami untuk mempergunakan berkat Tuhan itu menjadi sarana kemuliaan kerajaan Allah di dunia. Ajari kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Kami memiliki aset masa depan untuk anak-anak, cucu. Semua adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Melalui berkat yang Tuhan berikan, tentu saja itu kami pergunakan
untuk masa depan anggota keluarga besar kami. Bapak, sebagai gereja kami juga terpanggil bukan hanya untuk memperkaya diri, namun gereja juga terpanggil untuk memberi dan berbagi dengan masyarakat, dengan sesama melalui program-program gereja. Kiranya program-program gereja juga menjadi berkat bagi sesama, sehingga kehadiran gereja di tengah masyarakat ini sangat bermakna. Bapak yang penuh kasih, kami berdoa untuk keluarga-keluarga milik Tuhan di GKJ Ngadirejo. Dengan segala pergumulan kehidupan mereka, Tuhan berkenan menyertai, Tuhan berkenan memberkati. Berkati pekerjaan mereka, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan berkat kecukupan dan kemampuan untuk dapat menghidupi keluarga atas berkat Tuhan berikan. Kami berdoa untuk para orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Dengan penuh kebijaksanaan Tuhan mampukan mendidik anak-anak taat dan takut kepada Tuhan. Juga demikian dimanapun anak-anak kami berada, baik mereka yang masih studi atau mereka yang sudah bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan kemapanan hidup, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak ataupun cucu kami. Demikian pula dimanapun anak-anak kami berada, kiranya terus dimampukan hidup taat dan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul masalah ekonomi rumah tangga. Mari Tuhan, firman-Mu menguatkan. Biarlah keluarga-keluarga ini senantiasa terus mengandalkan Tuhan sampai menemukan harta yang paling berharga dalam hidupnya, dan akhirnya mereka dikuatkan, mereka dicukupkan. Demikian pula untuk mereka yang sedang menderita sakit, Tuhan menjamah melalui pengobatan, perawatan medis yang diterima. Kiranya saudara kami mengalami kesembuhan dan pemulihan. Untuk saudara kami yang berputus asa meninggalkan imannya, mari Tuhan dengan belas kasih Tuhan seperti seorang bapa yang merindukan anaknya, Tuhan memanggil, merangkul kembali sehingga mereka dapat merasakan kenyamanan dalam dekatan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di GKJ Ngadirejo ini, melalui majelis gereja, pengurus komisi, panitia yang ada, Tuhan pakai menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan dengan tulus, dengan ikhlas. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, sehingga buah pekerjaan pelayanan tidak akan sia-sia. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia di tahun politik ini. Memang kalau tidak hati-hati bisa memecah belah keluarga, hubungan antara sesama karena perbedaan pilihan. Namun Tuhan melalui para pemimpin yang bijaksana, Engkau mampukan supaya masyarakat rakyat Indonesia tetap mengedepankan kesatuan, tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, tidak tercapik-capik sekalipun beda pilihan. Kami terus mendoakan para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk menata, mengatur negara ini supaya semakin lebih baik dan berwibawa di mata internasional. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun kami nanti akan pulang dan kembali melanjutkan rangkaian tugas panggilan pekerjaan pelayanan, Tuhan berkenan menyertai, melindungi dan memberkati. Sukacita, damai sejahtera senantiasa kami dapat rasakan ketika kami hidup tinggal diam bersama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu percaya pada karya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, untuk kita lanjutkan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Bergantung Tuhan. Bergantung Tuhan, setiap hari, siang malam bergantung Tuhan. Bergantung Tuhan, bergantung Tuhan, bergantung Tuhan. Setiap hari, siang malam bergantung Tuhan. Kami selalu percaya tidak akan sengsara, tetapi hidup mulia selamanya. Hatiku selalu tentram, hatiku semakin senang. Setiap hari kami Tuhan. Kita ulangi dari bait yang pertama. Bergantung Tuhan, bergantung Tuhan. Setiap hari, siang malam bergantung Tuhan. Bergantung Tuhan, bergantung Tuhan, bergantung Tuhan. Setiap hari, siang malam bergantung Tuhan. Kami selalu percaya tidak akan sengsara, tetapi hidup mulia selamanya. Hatiku selalu tentram, hatiku semakin senang. Setiap hari kami bergantung Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, undurlah dengan membawa damai sejahtera Allah. Jadilah saksi di mana Bapak Ibu Saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.